Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Rani. Mahasiswi semester akhir di kampus negeri, yang katanya paling bergengsi di kota ini. Kata orang, aku termasuk pintar. Buktinya, IP-ku nyaris selalu cum laude. Dan skripsiku termasuk topik yang jarang disentuh. Analisis visual budaya digital generasi muda. Tapi semua itu terasa seperti pencapaian kosong. Karena satu hal, aku belum juga di ACC. Ruang bimbingan Pak Dharma selalu dingin. Entah karena AC tua yang terlalu kencang, atau karena cara beliau menatap lama tanpa bicara. Rani, katanya pelan, kamu ini sebenarnya punya potensi besar. Tapi kamu kurang dalam menggali. Matanya tidak menatap kertas skripsiku, tapi ke arahku, lebih tepatnya, ke arah leherku. Aku memakai blus seperti biasa. Lembut, feminin, berleher rendah, tapi masih wajar untuk standar kampus. Tapi entah kenapa, di depan Pak Dharma, aku merasa seperti telanjang. Apa maksud Bapak? Tanyaku pelan. Kali itu bukan soal data, tapi rasa. Katanya sambil menyilangkan tangan. Kalau kamu ingin tulisanmu terasa hidup, kamu harus tulus menulisnya. Seperti saat kamu bicara barusan. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Sebagai mahasiswi yang sudah 4 tahun dididik untuk berpikir objektif, aku tahu seharusnya tak ada ruang untuk perasaan dalam ruang bimbingan. Tapi, sebagai perempuan, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak diucapkan. Entah dari aku, entah dari beliau, atau mungkin dari cara kami sama-sama diam saat bimbingan selesai. Kita lanjut minggu depan ya, katanya. Iya Pak, jawabku. Aku berdiri. Ia tidak ikut berdiri. Tapi saat aku membuka pintu, ku dengar suaranya pelan. Oh ya, Rani. Aku menoleh. Jangan ganti blus itu. Warna itu cocok sekali dengan kamu. Di luar ruangan, aku menarik napas panjang. Aku tak tahu apakah skripsiku akan selesai semester ini. Tapi satu hal yang ku tahu, bimbingan ini tidak lagi sekadar akademis. Dan aku tidak yakin siap untuk arah yang satu ini. Biasanya, mahasiswa takut kalau dosen bimbingannya jarang membalas pesan. Tapi aku justru takut, karena Pak Dharma selalu membalas cepat. Kita bisa lanjut Jumat sore, jam 5. Ruanganku kosong, jadi bisa lebih leluasa, tulisnya. Bukan hari biasa, bukan jam kerja. Tapi aku menjawab, siap Pak. Karena skripsi ini harus selesai. Karena aku sudah terlalu lelah ditanya. Belum sidang juga, Ren. Dan mungkin karena aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di balik mata Pak Dharma saat dia bilang, kamu terlalu kuat untuk mahasiswa biasa. Ruang dosen sudah sepi saat aku datang. Cahaya matahari sore merayap masuk dari celah-celah jendela vertikal. Aku mengetuk pintu, lalu masuk. Sendiri? Tanyaku pelan. Selalu, jawabnya. Entah kenapa, jawabannya menggantung di udara. Ia menyilakan aku duduk di kursi depan mejanya, lebih dekat dari biasanya.
kertas skripsiku di tangannya. Tapi matanya menatap aku, bukan tulisan. Kamu tahu, Ran, banyak mahasiswa pintar, tapi tidak semua berani tampil seperti kamu. Aku diam. Kamu tahu cara membawa dirimu. Lanjutnya, pakaiannya, gesture, cara kamu menunduk ketika mendengarkan. Itu bukan hal yang bisa diajarkan. Aku mulai merasa tak nyaman, tapi juga tidak menolak. Di usia 24, aku tahu cara membaca sinyal. Tapi aku juga tahu, kadang perempuan seperti aku dianggap mengundang hanya karena percaya diri. Pak, kalau boleh jujur, saya datang ke sini bukan untuk dipuji. Ia tersenyum kecil. Saya tahu, tapi saya juga tak bisa pura-pura tidak mengagumi. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Skripsiku belum selesai dibahas. Tapi diskusi hari itu terasa terlalu personal. Terlalu dekat. Saat aku berjalan menuju parkiran, ponselku berbunyi. Pesan dari Pak Dharma. Hati-hati di jalan, jangan hilang terlalu cepat dari kampus ini. Dan entah kenapa, kalimat itu lebih menempel dari semua catatan bimbingan yang pernah ia berikan. Di rumah, aku berdiri lama di depan cermin. Aku masih mengenakan blus satin berleher rendah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih sedang mengerjakan skripsi, atau mulai dikerjakan oleh perasaan yang tak seharusnya tumbuh? Aku mulai memperhatikan cara orang memandangku. Bukan paranoid, tapi peka. Sejak beberapa minggu terakhir, aku merasa langkah kakiku di lorong fakultas jadi lebih berat. Entah karena tatapan orang, atau karena suara dalam diriku sendiri yang mulai bising. Rani, kamu tuh skripsi, udah sampai mana sih? Pak Dharma tuh galak banget loh biasanya. Tapi kamu kok kayaknya cepet deh. Itu ucapan Wina, temanku satu angkatan. Ringan, bercanda, tapi cukup menusuk. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab pelan. Lancar-lancar aja. Padahal kenyataannya, yang lancar bukan skripsinya, tapi intensitas tatapan Pak Dharma saat kami duduk terlalu dekat. Jumat kemarin, aku kembali datang untuk bimbingan. Kali ini sore lebih cepat. Kampus masih agak ramai. Tapi tetap saja, ruangannya sunyi. Kamu lebih cocok tanpa blazer, Rani, katanya. Begitu aku duduk, aku hanya diam. Kulit kamu cantik kalau kena cahaya sore begini. Aku menatap meja. Pak, kita bahas bab 4 ya. Dia tertawa pelan. Oke, kita formal dulu. Bimbingan berjalan seperti biasa. Tapi sorot mata itu tetap ada. Dan aku tahu, aku tidak bisa selamanya pura-pura tidak merasakannya. Di akhir pertemuan, ia berdiri mendekat. Rani, saya minta maaf kalau kamu merasa tidak nyaman. Aku menoleh. Saya hanya menghargai kamu lebih dari kebanyakan mahasiswa saya. Malam itu aku menatap layar laptop, mencoba menulis kesimpulan untuk bab 4. Tapi pikiranku tidak bisa diam. Kalimatnya menggema berulang kali. Saya menghargai kamu lebih dari mahasiswa saya. Apa artinya? Dan kenapa kalimat itu membuatku tersenyum, sekaligus merasa bersalah? Aku tahu dunia akademik harus netral. Tapi aku juga tahu, tidak semua hubungan tumbuh dari niat yang salah. Kadang, yang membuatnya salah adalah ketika kita terlalu lama menyangkal bahwa perasaan itu sudah ada. Dan malam itu, aku mulai menulis bab baru, bukan di skripsiku, tapi di hatiku sendiri. Hujan sore selalu menyimpan cerita yang sulit dijelaskan. Ia jatuh pelan,
tapi meninggalkan basah yang dalam. Dan sore itu, aku terjebak di ruang bimbingan. Bersama Pak Dharma hanya berdua. Aku tak membawa payung. Langit sudah kelabu sejak siang. Tapi aku terlalu yakin bisa pulang tepat waktu. Ternyata tidak. Gak usah buru-buru, Ran. Tunggu hujan reda aja di sini, katanya. Ruangan itu sepi. Tidak ada suara selain gemuruh hujan dan denting gelas kopi dari cangkir yang dia tawarkan. Pakai saja kardigan ini, katanya, sambil melepas jaket kerjanya dan meletakkannya di punggung kursiku. Aku ragu, tapi tubuhku menggigil. Gak apa-apa, katanya pelan. Kamu terlihat rapuh kalau diam terus. Kami bicara panjang malam itu. Bukan soal skripsi, tapi soal hidup. Soal dirinya yang sudah lama sendiri. Soal anaknya yang kuliah di luar negeri. Soal istrinya yang katanya sudah lama menjadi teman sekamar, bukan pasangan. Dan aku, entah kenapa mendengarkan semua itu, seperti mendengarkan musik lama yang pernah kusukai. Kamu tahu, Ran, katanya, kadang dosen juga ingin didengar, bukan cuma mendengar. Aku menatapnya, dan entah dari mana datangnya, aku berkata pelan. Saya dengar, Pak. Saat hujan mulai reda, aku berdiri. Ia juga berdiri, tapi tak segera membuka pintu. Kamu ingin saya asisi sekarang? Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hatiku, aku tak yakin lagi. Yang ku minta itu lembar skripsi atau pengakuan bahwa aku memang sudah masuk terlalu jauh. Ia membuka laci mejanya, mengambil pulpen, lalu menandatangani halaman itu dengan cepat. Selesai, katanya. Tapi wajahnya justru terlihat lebih berat. Aku melangkah ke pintu. Sebelum keluar, aku sempat menoleh. Ia menatapku, lama. Tatapan yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku menyetir keliling kota, membuka kaca jendela, membiarkan angin malam menyentuh leherku yang masih terbuka karena blus basah yang belum sempat ku ganti. Aku bukan perempuan polos, tapi aku juga bukan yang mudah menyerah pada perhatian. Lalu kenapa aku merasa aku baru saja menerima sesuatu yang lebih berat dari asisi skripsi? Asisi itu seperti pintu yang akhirnya terbuka. Tapi anehnya, setelah terbuka, aku justru takut masuk. Hari-hari setelahnya berjalan cepat. Bab demi bab dikoreksi ringan. Tak ada kritik panjang, tak ada coretan merah yang dulu membuatku stres. Semuanya terasa lancar, terlalu lancar. Dan aku tahu, itu bukan karena tulisanku sempurna, tapi karena ada sesuatu yang telah dibayar diam-diam selain kerja keras. Di kantin kampus, bisik-bisik mulai terdengar. Dosen tua itu paling dingin ke mahasiswi. Tapi ke Rani, lihat aja, tiap minggu ada aja sesi bimbingan privat. Lulus cepat bukan berarti pintar, kadang cukup tahu caranya menyenangkan yang di atas. Aku menunduk, pura-pura tak dengar. Tapi di dalam kepalaku, kalimat itu berputar seperti gema dalam ruang kosong. Sore itu, aku kembali ke ruang bimbingan. Tapi kali ini tidak untuk koreksi. Hanya ingin berbicara, menegaskan sesuatu. Atau setidaknya, mencari jawaban yang lebih jujur dari sekadar senyuman. Pak, kataku, Bapak tahu nggak kalau orang-orang mulai ngomongin saya? Ia diam. Saya nggak minta perlakuan istimewa, Pak. Saya cuma mau lulus dengan cara yang bersih. Pak Dharma menatapku dalam. Rani, kamu tahu saya menghargaimu. Bukan hanya sebagai mahasiswa. Itu justru masalahnya, Pak.
Jawabku pelan, karena perasaan yang terlalu dihargai bisa membuat saya kehilangan harga diri. Di tengah hening yang panjang, dia berdiri dan menatap keluar jendela. Kamu ingin saya berhenti memperhatikanmu? Aku tak menjawab, karena sejujurnya, aku tak tahu. Malam itu, aku pulang membawa flash disk penuh revisi skripsi. Tapi kepala dan hatiku lebih penuh dari itu. Di depan cermin kamar, aku memandangi wajahku sendiri. Blus berleher rendah, yang kupakai seolah jadi simbol bahwa aku sedang memamerkan kekuatan yang sebenarnya bukan pelindungan, tapi undangan untuk dilukai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku terlalu lama berusaha terlihat kuat, hingga lupa menjaga yang seharusnya dilindungi, diriku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan batas itu bisa dilewati, hanya dengan satu kalimat. Tapi hari itu, batas itu runtuh pelan, lembut, dan nyaris tanpa peringatan. Ruangannya sunyi seperti biasa. Tapi sore itu berbeda. Aku datang bukan untuk revisi, tapi karena dia memintaku datang. Cuman sebentar, katanya lewat pesan. Saya hanya ingin bicara. Aku datang seperti biasa. Dengan blouse krem berpotongan rendah, celana panjang hitam, dan rambut digerai santai. Aku tidak sedang berusaha terlihat menarik, tapi juga tidak sedang menutup diri. Mungkin di dalam diriku, aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Rani, katanya, kamu pernah merasa terlalu sering menjadi kuat, sampai akhirnya kamu sendiri lelah. Aku menatapnya lama. Tiap hari, Pak. Ia tersenyum samar, lalu berdiri dan berjalan ke arahku. Aku berdiri juga. Dan entah siapa yang lebih dulu, kami masuk ke dalam pelukan yang tidak kami rencanakan, tapi juga tidak bisa kami tolak. Tidak ada ciuman, tidak ada rayuan. Hanya napas yang saling menyentuh. Hanya dada yang menempel perlahan. Hanya aku yang berdiri dalam pelukan seorang lelaki 2 kali usiaku, bukan sebagai mahasiswinya, tapi sebagai perempuan yang sedang merasa rapuh. Saya tahu ini salah, bisiknya. Saya juga, jawabku. Tapi tak ada yang melepaskan pelukannya. Karena kadang, yang salah bukan pelukannya, tapi waktu dan situasi, dan rasa yang datang di tempat yang seharusnya tak diisi dengan rasa. Saat aku pulang, langit mendung. Tidak hujan, tapi udara terasa berat. Di kamar, aku duduk lama di tepi ranjang. Masih dengan pakaian yang sama. Masih dengan aroma lelaki yang melekat samar di bauku. Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Karena bagian dari diriku justru merasa dilihat, dianggap, diterima. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tapi jauh di dalam diriku, suara kecil mulai berbisik. Kalau pelukan ini membuatmu merasa lebih hidup, maka kamu harus siap jika nanti kamu mati karena rasa yang sama. Tak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi aku tahu, aku tak lagi sama sejak hari itu. Hidupku tetap berjalan. Aku tetap ke kampus, tetap menghadiri bimbingan, tetap menulis skripsi. Tapi aku kehilangan sesuatu. Keberanian untuk menatapnya sebagai dosen. Dan keberanian untuk menatap diriku sendiri sebagai mahasiswa. Aku sering termenung, duduk sendiri di ruang baca, padahal buku terbuka di depan mataku. Teman-teman mulai bertanya, Ran, kamu kenapa akhir-akhir ini suka diam sendiri? Aku hanya tertawa kecil. Karena mana bisa aku jelaskan bahwa aku baru saja terlibat dalam sesuatu yang bahkan tidak punya nama. Pak Dharma tidak berubah.
masih memperlakukanku dengan tenang, masih mengirim pesan, masih sesekali memberi perhatian. Tapi setiap kalimatnya kini terasa terlalu hati-hati. Seperti kami sama-sama sadar bahwa pelukan itu telah mengubah segalanya. Tapi kami berdua pura-pura lupa. "Kamu sibuk, Ren?" tanyanya lewat pesan. "Enggak, Pak. Kalau sempat mampir ya, saya beli kopi kesukaanmu." Aku tak langsung membalas. Lalu menulis, "Pak, saya ingin kita bicara. Tapi bukan di ruang itu. Boleh ketemu di tempat lain?" Kami bertemu di taman kampus. Duduk berjauhan di bangku beton. Tidak ada pelukan, tidak ada lirikan. Hanya dua orang yang tahu bahwa mereka sedang berada di ambang jurang. "Saya nggak nyalahin Bapak," kataku pelan. "Saya juga nggak minta apa-apa dari kamu," jawabnya. "Tapi saya bingung. Saya harus merasa jadi siapa?" Ia menghela napas. "Saya pun sama. Kadang saya berharap kamu tetap jadi mahasiswa. Tapi kadang saya berharap kamu bukan." Kami duduk diam. Lalu aku berkata, "Pak, saya akan tetap menyelesaikan skripsi ini. Tapi mulai sekarang, saya ingin kita jaga jarak." "Rani, bukan karena saya benci, tapi karena saya sayang." Malam itu aku berjalan pulang tanpa menoleh. Di kepala, satu kalimat berputar terus. Ada cinta yang bisa disimpan rapi, justru dengan menjauhinya. Sudah seminggu sejak aku membuat jarak. Tak ada pertemuan di ruang bimbingan. Hanya email formal, revisi, dan satu dua balasan yang kaku. Tapi ternyata, yang hening itu bukan ruang, melainkan hatiku sendiri. Malam itu, aku menerima pesan darinya. "Kamu nggak datang-datang. Saya kira kamu lupa jalan ke ruang saya." Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. "Saya ingin jaga profesionalitas, Pak. Itu yang terbaik." Tak lama, balasannya datang. Kadang yang terbaik justru menyakitkan karena benar. 2 hari kemudian aku mendapat kabar. Pak Dharma mengajukan cuti akademik singkat. Katanya untuk urusan keluarga. Tapi sebagian dosen tahu, itu karena tekanan internal yang mulai menyebar, entah dari gosip atau dari evaluasi mahasiswa lain yang merasa bimbingannya tidak adil. Aku tidak tahu harus merasa apa. Bersalah, lega, atau mungkin kosong. Suatu sore, aku duduk di taman yang sama, tempat terakhir kami bicara. Sendiri, dengan laptop terbuka, naskah skripsi hampir selesai. Aku tak lagi menanti pesannya. Tapi kenangan itu tidak bisa kuhapus. Bukan karena aku masih berharap, tapi karena ada bagian dari diriku yang terlanjur tumbuh dari luka itu. Malamnya, satu email masuk. Dari beliau. Subjek, untuk Rani sebelum saya pergi. Isinya pendek. "Terima kasih karena sudah hadir, bahkan jika hanya sebentar. Terima kasih karena sudah mengingatkan saya bahwa perhatian bukan milik semua orang untuk diminta. Dan cinta yang lahir dari ketimpangan, cepat atau lambat, akan menyakiti yang lebih lemah. Maaf, karena saya pernah lupa. Kamu bukan pelarian. Kamu adalah perempuan yang layak memilih jalannya sendiri." Setelah membaca itu, aku menutup laptop. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan karena patah hati, tapi karena aku sadar aku telah menyelamatkan diriku sendiri, meski harus kehilangan sesuatu yang pernah terasa benar. Hari ini, aku berdiri di depan 3 dosen penguji, mengenakan kemeja putih,
rambut disanggul rapi, dan jantung yang berdetak lebih pelan dari biasanya. Tapi bukan karena tidak gugup, melainkan karena aku tahu aku sudah melewati badai yang lebih besar dari sekadar pertanyaan akademis. Silakan dimulai, Rani. Aku menatap layar presentasi, menarik napas, lalu menjelaskan satu demi satu, tanpa suara gemetar, tanpa mata yang mencari sosok tertentu di sudut ruangan. Karena hari itu, aku hanya berdiri untuk diriku sendiri. Saat sesi tanya jawab dimulai, salah satu penguji bertanya, "Kenapa kamu memilih pendekatan naratif dalam membahas visual budaya perempuan muda?" Aku tersenyum kecil, karena saya percaya cerita adalah cara perempuan melindungi dirinya dari dunia yang seringkali hanya ingin melihat permukaannya. Ada keheningan sesaat, lalu sang dosen mengangguk. Jawaban yang matang. Sesi selesai. Aku diminta keluar ruangan. Menunggu. Sendiri. Tapi kali ini, kesendirian itu terasa hangat. Bukan kehampaan, tapi keutuhan. Beberapa menit kemudian, aku dipanggil masuk. "Selamat, Rani. Kamu lulus dengan sangat baik." Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena aku akhirnya sampai di titik yang dulu kupikir hanya bisa kucapai lewat bantuan dan perhatian yang tak wajar. Ternyata tidak. Aku bisa. Dengan diriku sendiri. Di luar ruangan aku duduk di bawah pohon, membuka catatan kecil yang dulu sering kubawa ke ruang bimbingan. Di halaman terakhir aku menulis satu kalimat. Ini bukan akhir dari skripsi, tapi awal dari hidup yang aku pilih tanpa menjual harga diriku. Waktu telah lewat beberapa bulan sejak sidang itu. Aku sekarang bekerja di lembaga riset kecil, menjadi asisten peneliti. Belum hebat, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup dengan caraku sendiri. Kadang, aku masih melewati gedung kampus itu. Ruang bimbingan yang dulu terasa seperti lorong antara tekanan dan pelarian. Tapi kini, aku bisa menatapnya tanpa gemetar. Karena aku tahu, aku sudah tidak tinggal di dalam ruang itu. Pak Dharma belum kembali mengajar. Aku dengar ia pindah ke universitas lain. Lebih tenang, lebih kecil, lebih jauh dari sorotan. Kami tak pernah berkomunikasi lagi. Tak ada pesan. Tak ada apa kabar. Tapi dalam diam, aku tahu. Kami sama-sama belajar dari yang pernah terjadi. Hari ini, aku duduk di sudut kafe, membuka laptop, dan menulis kembali. Bukan skripsi, bukan laporan kerja, tapi sesuatu yang lebih jujur. Sebuah kisah tentang perempuan, tentang bimbingan, tentang perhatian yang sempat membutakanku. Tapi akhirnya justru membuka mataku sendiri. Aku menamai naskah itu, bimbingan yang tak selesai. Bukan karena kisahnya belum rampung, tapi karena dalam hidup ini, yang paling penting justru bukan penyelesaian melainkan kesadaran. Aku pernah jatuh, pernah terjebak dalam relasi yang membuatku mempertanyakan diriku sendiri. Tapi kini, aku tahu, aku bukan mahasiswi yang rapuh. Aku bukan perempuan yang mengandalkan ketertarikan untuk lulus. Aku adalah Rani, perempuan yang pernah salah arah, tapi berhasil memilih kembali jalannya sendiri. Dan jalan itu selalu mengarah pulang. Penuh pergolakan rasa, relasi ambigu, pencarian harga diri, dan keberanian untuk memutus ketergantungan yang tak sehat. Ini adalah cerita tentang perempuan yang jatuh tanpa kehilangan arah, dan cinta yang tak harus dimiliki untuk dijadikan pelajaran.